Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali lagi untuk kesempatan kali ini kita belajar tentang matematika lagi dengan materi yaitu aplikasi turunan, nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, ini akan menjadi pokok bahasan kita kali ini, bagaimana cara mencari nilai maksimum dan bagaimana cara mencari nilai minimum. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran tentang nilai maksimum dan nilai minimum, lebih baiknya kita mengulas kembali atau mereview kembali materi yang sebelumnya kita sudah pelajari. Nah, di sini materi yang sebelumnya kita sudah pelajari adalah turunan bentuk Y sama dengan U kali V, Y sama dengan U per V, dan Y sama dengan U pangkat N. Nah, di sini juga sudah saya cantumkan turunan-turunan fungsinya juga. Ketika fungsi itu berbentuk U kali V, maka turunan fungsinya menjadi F aksen X sama dengan U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Nah, ketika fungsi itu berbentuk U per V, maka turunan fungsinya menjadi V aksen X sama dengan U aksen kali V min U kali V aksen per V pangkat 2. Nah, ketika fungsi itu berbentuk U pangkat N, maka turunan fungsinya menjadi F aksen X sama dengan U kali N, F aksen X sama dengan N kali U pangkat N-1 kali U aksen. Nah, ini adalah rumus-rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Saya harap kalian bisa mengaplikasikan rumus-rumus ini ketika kalian menghadapi atau bertemu soal-soal yang berkaitan tentang turunan bentuk Y sama dengan U kali V, Y sama dengan U per V, dan Y sama dengan U pangkat N. Oke, saya harap kalian bisa lebih lancar mengerjakannya. Oke, lanjut ke materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu materi tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, seperti apa sih titik maksimum itu dan seperti apa sih titik minimum itu. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang titik maksimum. Nah, namanya aja udah maksimum gitu, ya kan? Berarti maksimal. Berarti titik yang ada di titik paling atas, ya kan? Berarti namanya titik maksimum seperti pada gambar yang sudah ada ini. Nah, gambar ini namanya gambar dari titik maksimum. Karena titik ini berada di titik paling atas atau paling puncak dari kurva yang sudah ada ini. Nah, bagaimana dengan titik minimum? Nah, titik minimum namanya aja udah titik minimum gitu kan. Berarti titik ini berada di titik paling bawah gitu kan dari kurva. Namanya aja udah minimum, berarti titik paling bawah. Jadi kalau titik maksimum itu paling atas, titik minimum itu paling bawah. Kalian pasti udah tahu kan dengan hal semacam ini bisa membedakan mana maksimum, mana minimum. Nah, bagaimana dengan kasus gambar nomor 3? Gambar nomor 3 ini titiknya terletak di antara titik minimum dan titik maksimum, gitu kan. Berarti namanya apa? Namanya adalah titik belok. Nah, titik belok ini adalah titik yang terletak antara titik minimum dan titik maksimum, atau sebaliknya, titik yang terletak di antara titik maksimum atau titik minimum, namanya titik belok. Oke, selanjutnya yaitu tentang definisi nilai maksimum dan nilai minimum. Bagaimana sih definisinya? Nah, misalkan S merupakan daerah asal dari F yang memuat C, katakanlah bahwa pertama, nilai FC itu disebut nilai maksimum apabila FC itu lebih dari sama dengan Fx untuk setiap X di S. Yang kedua, nilai FC itu disebut nilai minimum ketika FC kurang dari sama dengan Fx untuk setiap X di S. Dan yang terakhir, nilai maksimum atau nilai minimum itu disebut nilai ekstrim. Jadi ketika ada nilai maksimum atau ketika ada nilai minimum namanya nilai ekstrim. Nah, nilai ekstrim ini tentunya mempunyai lokasi, ya kan? Maksimum punya lokasi, nilai minimum juga punya lokasi. Maka nilai ekstrim ini punya lokasi. Bagaimana lokasinya? Misalkan daerah asal F pada interval L yang memuat titik C. Jika FC adalah nilai ekstrim, maka C haruslah merupakan suatu calon ekstrim. C berupa salah satu dari yang pertama, titik tunggal dari interval L. Titik ujung ya, ini titik ujung, bukan titik tunggal. Titik ujung dari interval L.
titik ujung. Yang kedua, titik stasioner dari F dengan syarat F aksen C sama dengan 0. Oke, yang ketiga ada titik singular dari F, di mana F aksen C ini tidak ada. Oke, daripada kalian bingung dengan teori-teori ini, maka kita akan melihat gambar bagaimana sih titik ujung interval, bagaimana sih titik stasioner, bagaimana sih titik dari titik singular itu. Gitu kan. Yang pertama ini ada yang pertama ada titik ujung. Di sini ada titik minimum, ada titik maksimum. Oke, titik ujung ini merupakan titik interval, di mana titik interval ini memuat titik minimum dan titik maksimum. Misalkan, terdapat kurva yang terletak di titik, misalkan terdapat kurva yang terletak di interval min 2,1. Nah, min 2 ini merupakan titik minimum dan 1 ini merupakan titik maksimum. Maka interval itu terdiri dari titik minimum dan titik maksimum. Atau bisa kita namakan dengan titik ujung. Nah, yang kedua ada titik stasioner. Titik stasioner ini merupakan titik di mana ada titik minimum, titik maksimum, atau titik di antara titik maksimum dan titik minimum. Namanya titik stasioner. Oke, yang ketiga. Oke, yang terakhir titik singular. Nah, titik singular ini juga sama, ada titik maksimum, ada titik minimum. Oke, ini adalah gambar-gambar dari titik ujung, titik stasioner, dan titik singular. Selanjutnya akan kita bahas tentang contoh soal. Contoh soal 1, tentukan titik kritis dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 1 pada interval min 2,1. Kemudian tentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Penyelesaiannya, pertama kita harus mencari dulu titik kritisnya. Nah, cara mencari titik kritis ini ada 3 ya tadi. Ada menentukan ujung interval, menentukan titik stasioner, dan titik singular. Yang pertama kita menentukan ujung interval. Nah, di sini kita sudah mengetahui titik intervalnya, min 2,1. Ya kan? Tadi ujung interval ada nilai minimum, ada nilai maksimum. Nah, di sini nilai minimumnya adalah x sama dengan min 2. Dan nilai maksimumnya adalah x sama dengan 1. Nah, ini titik intervalnya ya, min 2, antara min 2 dan 1. Yang kedua, kita harus mencari titik stasioner. Bagaimana sih cara mencari titik stasioner? Nah, cara mencari titik stasioner itu kita turunkan fungsi yang tadi. Itu ini kita turunkan menjadi f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 min 3. Pastinya kalian udah tahu dong bagaimana cara menurunkan fungsi ini gitu kan. Nah, setelah kita turunkan, kita harus mencari faktor dari fungsi turunan tadi. Berarti kita harus mengubah menjadi 3x kuadrat min 3 sama dengan 0. Kita harus tambahkan dengan sama dengan 0. Maka setelah kita tambahkan dengan sama dengan 0, menjadi 3 kali dalam kurung x pangkat 2 min 1. Bagaimana caranya kok bisa menjadi 3 kali x pangkat 2 min 1? Kita keluarkan 3-nya. Di sini ada 3. Di sini juga ada 3. Nah, ketika 3 ini dikeluarkan, otomatis x pangkat 2 ini menjadi 1. Dan min 3 menjadi min 1. Bagaimana bisa? Nah, ketika kita kali pelangi, 3 dikali x pangkat 2, 3 dikali min 1 akan menghasilkan 3x pangkat 2 min 3. X plus 1 dikali x min 1. 3-nya kemana? 3-nya sama dengan 0. Kita nggak usah anggap 3-nya, karena 3 sama dengan 0. Ya kan? Yang kita anggap hanya x pangkat 2 min 1. Menjadi x plus 1 dikali x min 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh titik stasionernya. Yang pertama, x plus 1 menjadi x sama dengan min 1, dan x min 1 akan menjadi x sama dengan 1. Berarti udah ketemu nih titik stasionernya, yaitu min 1 dan 1. Oke? Jadi, titik-titik kritisnya yaitu min 2, min 1, dan 1.
Nah, setelah kita sudah mengetahui titik-titik kritisnya, maka selanjutnya akan dicari nilai maksimum dan nilai minimumnya dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 1. Tadi titiknya kan ketemu min 2, min 1 sama 1. Maka kita substitusikan ke dalam fungsi tersebut. Yang pertama ada titik min 2, maka kita substitusikan kepada f min 2 sama dengan min 2 pangkat 3, min 3 kali min 2 plus 1, menghasilkan min 8, 6 karena ini min kali min, plus 1 sama dengan min 1. Yang kedua, kita substitusikan untuk nilai min 1, maka menjadi min 1 pangkat 3, min 3 dikali min 1 ditambah 1, maka menghasilkan 3. Yang ketiga, kita masukkan nilai 1. Maka 1 pangkat 3 min 3 dikali 1 plus 1 akan menghasilkan min 1. Di sini udah kelihatan nih, mana titik minimum dan mana titik maksimum. Ternyata nilai f min 2 sama f1 ini sama, min 1. Maka ini dinyatakan sebagai titik minimum. Dan ternyata f min 1 ini mempunyai nilai paling tinggi, maka dinyatakan sebagai titik maksimum. Maka dapat kita ambil kesimpulan yaitu jadi diperoleh titik maksimum adalah 3 dengan titik kritis min 1 dan titik minimum adalah min 1 dengan titik kritis 1 dan min 2. Ini kurang ya, dan min 2. Oke, itu untuk penyelesaian dari soal 1. Contoh soal 2 adalah tentukan nilai maksimum dari nilai minimum f(x) sama dengan x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 9x plus 5 dalam interval x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 3. Maka penyelesaiannya adalah kita turunkan terlebih dahulu fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 min 9x plus 5 ini kita turunkan menjadi f aksen x sama dengan 3x kuadrat plus 6x min 9. Maka untuk mencari titik stasionernya yaitu kita akan menjadikan titik ini sama dengan 0. Nah, sebelum kita menjadikan sama dengan 0, ternyata di sini ada angka istimewa, yaitu angka kelipatan 3. Maka ketika kita menemukan angka kelipatan, kita bisa membaginya dengan kelipatan itu sendiri, gitu kan, angka kelipatan itu sendiri. Maka ini akan kita kali dengan 1/3 atau dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Min 9 dibagi 3, min 3 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan menjadi x plus 3 dikali x min 1 sama dengan 0. Maka akan dihasilkan x sama dengan min 3 atau x sama dengan 1. Nah, setelah kita menemukan titik stasionernya, di sini kita menemukan titik min 3 dan titik 1. Kita harus ingat cakupan intervalnya. Nah, cakupan intervalnya ini antara x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 3. Itu berarti cakupannya adalah 0, 1, 2, dan 3. Nah, di sini ada min 3. Min 3 tidak termasuk dalam cakupan ini, berarti min 3 kita nggak usah ikut sertakan. Maka yang akan kita ikut sertakan itu hanya 1, 0, dan 3. Ya, hanya 1, 0, dan 3. Kenapa 2 enggak? Karena 2 bukan merupakan titik ujung. Yang titik ujung dalam interval ini kan 0 sama 3. Ditambah dengan titik stasioner yang sudah kita temukan tadi, gitu kan? Oke, maka titik stasionernya yaitu x sama dengan 1. Maka akan kita substitusikan ke dalam fungsi menjadi 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 pangkat 2 min 9 kali 1 ditambah 5. Menghasilkan 1 ditambah 3 min 9 plus 5 sama dengan 0. Nah, untuk titik ujung interval yaitu 0 dan 3. Nah, untuk nilai ujung interval ini, x sama dengan 0. Maka kita substitusikan 0 ke dalam fungsi. Maka 0 pangkat 3 ditambah 3, 0 pangkat 2, min 9 kali 0 ditambah 5. Menghasilkan 0 ditambah 0, min 0 ditambah 5. Maka hasilnya akan 5. Yang ketiga yaitu titik ujung interval yang 3, berarti x sama dengan 3.
Maka kita substitusikan 3 ini ke dalam fungsi. Akan menghasilkan 3 pangkat 3 ditambah 3 kali 3 pangkat 2 min 9 kali 3 ditambah 5 akan menghasilkan 27 ditambah 27 min 27 ditambah 5 akan menghasilkan 32. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah jadi nilai maksimum yang diperoleh adalah 32 dan nilai minimum yang diperoleh adalah 0. Oke, untuk kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran kali ini adalah ketika nilai itu maksimum, maka FC itu lebih dari sama dengan Fx. Namun, ketika nilai itu minimum, maka Fc kurang dari sama dengan Fx. Itu ya, kalian harus ingat-ingat itu. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan pada pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.